Oke, selamat pagi, eh, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Jadi, kali ini saya Aulia akan membahas, oh agak berisik juga nih, akan bahas soal perkembangan IHSG ya. Jadi, selama seminggu yang lalu, IHSG ini mengalami goncangan yang cukup dalam. Most likely, ini terkena dari dampak para fund manager take profit di saham-saham Barito dan ada tambahan guncangan dari US di mana Trump ada wacana untuk dan ada pengumuman untuk melakukan tarif lagi ke si Cina sebesar 100%. Ini kayak macam tarif war kemarin yang bisa bikin IHSG ambiar gede-gedean juga nih. Periode-periode lalu ini merah-merahnya lumayan dalam. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ke market IHSG sendiri biasanya itu akan eh, apa sebutannya overreact lah. Makanya kemarin kita dikasih beberapa candle merah cukup dalam dan kemungkinan nih minggu depan beberapa hari dia akan tutup gap yang ini turun dulu di area 7.800-an. Hopefully sih kan over the weekend si Trump itu cancel buat kasih tarifnya. Makanya pas Jumat siang, sorry, Jumat malam dari sini dalam malam ke subuh si bursa di US Nasdaq US 30 US 100-nya udah kembali rebound ke atas. Hopefully sih Senin di kita itu antara turun dulu sebentar terus dinaikin lagi atau memang balik lagi di atas 8.000-nya. Nah, saham-saham apa sih yang ada potensi untuk bisa kita lihat dan pantau buat nanti? Oke. Pertama kita lihat dulu sebentar. Kemarin itu kita lihat si sawit-sawitan. Sawit-sawitan kemarin itu kena merah juga meskipun beberapa hari minggu lalu itu udah naik ya. Tapi ya dapat hantaman informasi seperti itu kena juga mereka. Nah, Gosgo ini idealnya mereka akan balik ke harga 3.330 dulu nih untuk kembali naik ke atas. Targetnya di 550. Oh, lihat kalau dari seperti yang suka saya ceritakan, saya tekankan, selalu lihat area volume juga. Kenapa? Ya ini volume menentukan apakah ini beneran naik atau enggak. Kita scrolling ke belakang, Bosco juga udah mulai melewati area-area historinya. Jadi kalau memang ini naik, ini akan terus mengalami kenaikan. Naiknya serius gitu. Jar, Jar ini kemungkinan sudah mencapai target sama apa market makernya 8 ribuan lah. Jadi setelah keluar FCA, ya udah dia akan turun terus. Ini serem banget nih orang-orang yang megang dari harga 8.000 sekarang udah di 4.300 kurang lebih 50% portonya udah harga sahamnya udah naik. Dulu sempat beli di harga 430-an lah. Area-area sini. Sini sama sini. Nggak punya nyali, kukira kan cuma sebentar, ternyata lanjut. Sempat ikutan lagi yang sini nih, 500. Cuma naik di hari ini pas arah ya udah buang lagi karena kukira kan akan naik ternyata enggak ya. Terus kita lihat sawit-sawitan lagi. SSMS ini emang agak lelet dibandingkan eh, saham-saham sawit lainnya. Tapi kalau misalkan dia masih bisa stay di atas area ini 1.600-an, targetnya akan ke mencapai sini 2.500-an lah ya.
volume sih dia stabil, nggak terlalu banyak lonjakan. Nah, kalau mau buy, buy di area 1600-an. Masih support lah. Selama dia nggak jebol area sini nih, di bawah 1500, itu masih masih berpotensi. Cuman memang gerakannya agak agak lama, agak lelet dia. Ngabet, tapi tidak apa-apa juga sih. Tuh, buat teman-teman yang memang eh, suka di saham SSMS. Oke, lanjut. Kita bahas PTSN. Nah, PTSN ini sekarang berada di area yang nanggung. Pilihannya adalah nunggu di harga 400. Nanti di 400 ini dia akan balik lagi ke atas atau turun ke bawah dengan target 350. Pergerakannya udah belum 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 menarik sih karena dia udah ngasih patternnya double top. Jadi power buat ke bawahnya itu lebih lebih besar daripada naik ke atas. Kan bentukannya kayak gini dan pergerakannya belum ada sentimen yang baik nih dari industri PTSN sendiri. Oke, lanjut. Ali. Ali sendiri sudah memberikan pattern double bottom dan sudah terkonfirmasi. Jadi secara garis besar trennya akan berubah menjadi tren naik. Cuman PR-nya dia itu harus stay di atas 8.200 untuk mengkonfirmasi. Kalau dia nggak kepentok 8.200 ya dia akan balik lagi ke 7.050 dulu nih untuk balik harga. Jadi retrace dulu. Tapi deh kalau misalkan eh, sentimen industri rotasinya bener ke sawit lagi, nah ini bisa di hold. Ini potensinya udah cukup. Belinya kapan? Ini bisa selama di atas 7.700 masih oke lah untuk beli ini nih. Area ini supportnya. Ini gap kemarin udah tutup sih di 8 Oktober. Jadi supposed to be aman. Volume juga udah build up ya. Jadi mengkonfirmasi memang ini naiknya beneran. Ada partisipasi. Oke. BWPT ini range harganya terlalu mepet. Jadinya nggak kurang menarik sebenarnya. Tapi kalau memang mau coba, dia harus balik dulu di atas 160-an baru menarik. Nanti ya jalurnya dari sini ke 208, kemudian 254 gitu. Cuman ini volumenya kayak demam, kadang ada, kadang enggak. Angin-anginan. Jadi belum gimana ya, agak sedikit kurang serak sih. Gitu. Trim. Trim tuh ini sebenarnya cukup menarik. Kemarin itu dilihat-lihat ah supportnya itu sebenarnya harus di area ini 490-an. Ini supportnya sudah berada di area-area yang memang kritikal. Kenapa? Nah, untuk teman-teman yang memang tertarik, trim ini bisa dibeli di area sekitar sini 490. Kenapa di area sini? Kan dia sempat naik tuh sampai 630-an. Di grup udah pada take profit sih, udah pada cuan nih. Cuman penurunannya juga lumayan lumayan tinggi. Tapi di penurunannya coba cek lihat, volumenya rendah. Tandanya apa? Tandanya orang-orang yang membeli di area-area di hari candle-candle hijau itu nominalnya cukup besar, volumenya cukup besar. Jadi ada orang-orang yang memang masih sangkut di atas nih. Dan ketika penurunan pun harganya ini volumenya tidak sebesar ketika dia kenaikan.
ini menandakan ada potensi untuk retracement. Jadi ingat teori kalau misalkan sebuah harga saham turun tanpa volume, tandanya tidak serius untuk bearish, ya. Malah ada potensi dia turun itu untuk mencari pijakan, untuk retrace. Jadi bentukannya seperti ini, turun untuk mantul kembali, memberikan higher high gitu. Ini skemanya. Jadi kalau mau beli ini potensi asal selama nggak 490 buy-nya, nanti sell jangan sampai turun under 450. Cukup sih. Oke, lanjut kita lihat saham mana lagi. Piva. Piva ini eh, berada di area support sekitar 500. Supportnya ini cukup lumayan kuat. Selama tidak ada arah melintang dan ada volume, harusnya dia reversal sih. Volume ketika turun juga kemarin udah besar, ya. Cuman memang kadang suka kayak obat ini. Naik turunnya agak-agak nanggung. Tapi kalau naik, ini menarik. Ini enaknya adalah support di 500. Jadi kenaikan 1% 500 ini ke 505 itu 1%. Menarik. Gitu. Cuman agak ini pattern double topnya agak nanggung nih. Kalau reversal cakep. Oke. Makro. Ini kemarin bank-bank kecil lagi coba dicek. Eh, Bank ini kurang menarik sih. Dia udah mencoba kembali naik 272 terus malah turun. Kalau mau beli ini dibeli di area 200 lah. Cuman karena pergerakannya kurang, terus volumenya juga anggot-anggotan, mending di skip dulu aja. Oke. Terus kita lihat, tak ada listnya lagi. Oke, Java. Java ini so far akan melanjutkan kenaikan ya. Sebentar. Java ada potensi kenaikan betul. Selama di atas 2230 sih target 2700. Cuman memang ini saya personalis sih pergerakannya itu nggak menarik sebenarnya si Java. Cuman kalau teman-teman semua mau, ini kita bisa beli di area 2300-an, targetnya 2700. Memang pergerakannya memang agak lama sih. Ini dikonfirmasi naiknya ada volume kemarin di 14-15 volumenya up gede. Berarti ini confirm sih. Dia break resisten di 220-nya. Target 2700, kita lihat historisnya ya oke. Kejar dan dia mau ngejar topnya berarti nih. Bagus bagus. Kalau dia break 2700, break 3000 udah dia akan nyari ATH baru. Which is good. Cuman ya geraknya lama aja. Terus Mina. Mina kayaknya kita lihat-lihat dulu aja. Ini kasih candlenya lumayan serem. Full candle full merah. Tapi dia mengejar area supportnya di um, supportnya di sekitar sinilah range 1500 150-an. Kalau mau beli ya udah tunggu di 150-an, tunggu aja, jangan dikejar. Ini pun sebenarnya volumenya nanggung, volumenya kecil. Jadi turunnya belum nggak diseriusin. Tapi kan ini sahamnya saham-saham
Konglo nih. Jadi teman-teman jangan lupa kita itu berada di masa konglomerat play. Jadi di mana-mana pergerakannya itu ada rencana tertentu, ada keperluan, kebutuhan tertentu. Jadi ditunggu aja. Mainnya kita santai. Kemungkinan mereka juga pengen naikin, cuman kondisinya pas buat pada take profit ya udah. Kita kita jaga kondisi dulu, jangan terlalu agresif. Bufa. Nah, ini juga Bufa. Bufa ini sekarang berada di area supportnya 700. Selama dia di atas 700, harusnya masih bisa tahan. Harga berikutnya berapa? Kalau dari gambar sih ini udah habis ya si Fibonacci-nya. Cuman target berikutnya itu sekitar 800, 700, 800 terus ke 1000 area sini. Kalau dari desas-desus sih UFA target 1000 sih memang gitu. Dulu sempat ikut di waktu harga awal-awal ya sekitar sini. Sekitar 225, 26 dulu sempat di sekitar 210-an sampai 135. Cuman ya kan kira nggak bakal lanjut karena ini saham perusahaan apa nih nggak ada volume nggak jelas gitu. Ternyata masih lanjut terus. Ya nggak ketahan sih. Nggak apa-apa lah bukan rezeki. Nah, nyampe di 1000 ya di targetnya. So make sure aja dia harus stay di atas 700. 700 ke 1000 tuh 300. More or less 40%-an lah. Masih ada potensi upside. Jadi masih bisa diikutin. Fast. Nah, ini Fast sempat jadi stock pick juga kemarin waktu kita di harga-harga 300-an dan sempat take profit di 500 lah. Di take profit kedua. Nah, cuman untuk berikutnya ini si Fast nggak gitu bersemangat nih, kemungkinan akan ARB terus untuk beberapa waktu. Kukira ini kalau udah kayaknya udah kena ini deh target di 800-an. Jadi ya udah pada orang-orang pada take profit. Cuman jeleknya ini saham si KFC ini memang nggak ada volumenya. Volumenya nanggung, jelek banget. Kemarin itu direkom gara-gara memang ada volume berapa hari tuh, dua tiga harian. Jadi menarik sebenarnya. Cocok pas break area sini. Gitu. Jadi kita merekomendasikan memang yang saham-saham yang lagi jalan, yang lagi on running. Dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari uh, volume, lonjakan volume. Lihat ada lonjakan volume. Kalau sebelum-sebelumnya kan lonjakannya cuma 2 kali, udah beres. Nah ini kok 3 hari ya lebih, ya udah berarti confirm nih ada sesuatu. Ambil aja buat scalping. Kalau misalkan naiknya lebih 10%, ya scalpingnya di hold aja. Siapa tahu lanjut besok. Gitu. INDX. INDX juga sama ini ntar dulu deh. Tinggalin dulu tanah laut. Dulu sempat main-main juga. Ini pergerakannya kurang oke. Kita mending skip Diva. Trim Diva ini sebenarnya mereka satu grup deh. Dulu dipegang sama Krishna. Kalau ini Trim Temegah, sorry. Diva itu dulu dipegang sama Krishna. Dulu sempat jadi ini juga sih. Crashnya ini akan menarik kalau dia itu stay bisa break di atas 224 dengan target 328 330. Pada masanya ini cukup cukup ini sih, cukup menarik nih saham pada waktu dulu, pada masanya. Neng Diva distribusi voucher. Nah, ini menarik selama dia di atas 200 dan break 230 boleh. Cakep deh. Diva itu biasa jalan sama FCX. Cuman kayaknya NFCX sendiri dia nggak di maintain karena mungkin harganya udah kemahalan. Mending menarik Diva ngereknya. MCash juga seingat gue dulu bareng deh. Nggak menarik. Sebenarnya udah di support nih sekarang 800. Cuman ini harganya
nggak menarik ini 8.000 buat apa? 800 nanggung kalau mau sekalian sekalian ini sekalian harga murah seratusan kek gitu di bawah 500. Tapi historinya memang cukup menarik nih si Yankes, sempet 600 sampai puncaknya di 13.000, berarti 20 kali lipat, buset, selama Mei setahun, 2 tahun megang 20 kali lipat, buset. Sekarang dari 16.000 ke 800. Balik lagi. Ya itu, ini menarik juga sih buat teman-teman yang memang tertarik. Cuman ya itu, harganya masih lumayan mahal 800. Tapi udah ada volume. Berarti memang sudah ada aktivitas di sini jual beli. Partisipasinya udah mulai ada. Tapi yang menarik ya ini. Nah, gitu. Oke, Wolves. Wolves masih turun sih, kemungkinan di 67. Cuman terlalu spekulasi ya kalau ini. Skip aja. Hoki juga enggak. BKSL. BKSL juga ini area-area nabung. Cuman saya personally kurang doyan. Harganya suka nggak jelas. Kita skip aja. Nah, kita lihat bagian VKTR. VKTR ini sebenarnya menarik. Ini harganya masih masih cakep sih di harga 200-an. Jadi potensi upside-nya naik, cakep. Dulu sempet kita itu rekom di area-area ini nih, 17-an. Dapat 18, jual 19. Cuman kukira akan selesai kan karena udah hampir arah waktu itu ya ternyata lanjut lagi 270. Ini ini kan anaknya si Toba. Potensinya masih ada naiknya. Cuman Tobanya sendiri ya dia kemungkinan akan ke 1.000 sih. Nunggu MA-nya juga datang. Tapi so far bisa sih. Bentar, MA-nya MA20 dong. MA5. Jangan ini dong. Oke. MA-nya masih cakep. Oh iya teman-teman, sebelum lupa, ini yang biasa saya gunakan adalah MA20 dan MA5 crossingan. Jadi biar range swing-nya nggak kejauhan dan masih oke buat kita pegang harian sampai bulanan. Cukup kuat kok. Misalkan Toba, dia ngikutin MA-nya. Kalau kita ngikutin MA, perpotongan di hari 320-an, terus selama tidak breakdown di bawah MA20-nya ya kita hold aja dulu. Ingat rule of thumb, 3 hari 3 candle. Sebenarnya kalau 3 hari 3 candle kita akan jual barangnya di harga 1.000-an gitu. Cukup lah. Kita beli 300 misalkan kalau pakai MA, jual di 1.000, more 3 kali lipat gitu. Oke, udah cukup sekian aja dari saya minggu ini. Mungkin ini partner partner saya lagi nggak bisa, jadi saya sendiri aja cukup. Terima kasih atas atensinya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan stay safe untuk bursa di minggu depan.